para penghuni planet manapun yang ada di seluruh alam semesta. Selamat datang kembali di Lazy Movie. Dan kali ini kita akan membahas film horror action science fiction berjudul Cloverfield. Hari itu di kota New York, pasangan muda bernama Jason dan Lily sedang sibuk berjalan-jalan sembari membeli beberapa perlengkapan pesta yang nantinya akan mereka gunakan untuk mengadakan pesta kejutan bagi saudara Jason yang bernama Rob. Di mana Rob sendiri rencananya akan berangkat ke Jepang demi memulai perjalanan karir barunya. Tidak lupa mereka mendokumentasikan hari itu dengan kamera sebagai salah satu kenang-kenangan yang juga akan diberikan kepada Rob. Sekembalinya di apartemen, Jason menyerahkan kameranya kepada Hudson dan memintanya untuk merekam segala kegiatan yang ada di dalam pesta nantinya. Tapi sebelum itu, Jason terlebih dulu merekam dirinya sendiri untuk memberikan pesan kepada Rob, berharap agar semuanya berjalan dengan baik dan Rob dapat meraih kesuksesannya di Jepang seperti yang dia inginkan. Setelahnya, Hudson berkeliling apartemen dan mulai merekam pesan-pesan yang disampaikan oleh para kerabat terdekat. Di pesta ini hadir juga teman dari Lily yang bernama Marlin. Dan karena Hudson selama ini diam-diam menyukai Marlin, dia pun berusaha mendekatinya dan memintanya meninggalkan pesan untuk Rob. Akan tetapi permintaan ini membuat Marlin terlihat tidak nyaman, karena sebenarnya dia tidak cukup dekat dengan Rob dan baginya akan terlihat cukup aneh jika dia meninggalkan pesan perpisahan untuknya. Terlebih lagi, Marlin datang ke pesta ini hanya karena undangan dari Lily. Tidak lama kemudian Rob akhirnya tiba di apartemen dan segera terkejut atas pesta yang diadakan untuknya. Surprise! Surprise! Rob kemudian memberikan pidato singkatnya serta berterima kasih kepada para kerabat yang telah hadir di pesta ini. Beberapa waktu kemudian, gadis yang disukai oleh Rob yang bernama Beth datang ke pesta ini. Rob pun merasa sangat senang dan segera menyapanya. Akan tetapi dia dibuat terkejut karena Beth ternyata datang bersama dengan teman kencannya. Hal ini lantas membuat Rob menjadi sangat tidak bersemangat. Hudson yang menyadari hal ini segera mendekatinya dan menanyakan masalahnya. Akan tetapi Rob enggan mengungkapkan pemikirannya dan berdalih dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Hudson kemudian pergi mendekati Beth dan memintanya untuk memberikan pesan-pesan yang ingin dia sampaikan kepada Rob. Akan tetapi proses ini tiba-tiba disela oleh Rob yang meminta Beth untuk berbicara secara pribadi. Menyadari ada yang tidak beres dengan perilaku antara Rob dan juga Beth, Hudson lantas memberitahu hal ini kepada Jason. Akan tetapi Jason menganggap bahwa hal itu bukanlah masalah yang serius. Hudson kemudian menyelinap ke lorong dan secara diam-diam merekam argumen antara Rob dan juga Beth, di mana terlihat Rob yang marah kepada Beth karena telah membawa pria lain ke pestanya. Akan tetapi Beth juga marah kepada Rob karena selama berminggu-minggu Rob tidak pernah menghubunginya. Di saat inilah Rob menyadari kehadiran Hudson bersama dengan Lily yang tiba-tiba memaksa Hudson untuk kembali masuk ke dalam pesta. Menyadari bahwa Lily mungkin tahu tentang masalah antara Rob dan juga Beth, Hudson lantas membujuk Jason untuk mencari tahu kebenaran dari Lily. Ya, pada akhirnya diketahui bahwa sebenarnya Beth dan Rob telah menjalin sebuah hubungan dan pernah tidur bersama. Setelah mengetahui hal ini, Hudson malah menceritakannya kepada beberapa kerabat di pesta. Tidak lama setelahnya, Beth memutuskan untuk pergi dari pesta bersama dengan teman prianya. Sedangkan Lily yang melihat Rob memasuki kamar dengan wajah murung, lantas meminta kepada Jason serta Hudson untuk menghibur Rob. Dan tepat ketika Rob sedang membicarakan masalahnya kepada Jason dan Hudson, tiba-tiba sebuah guncangan terjadi yang disusul dengan padamnya listrik di kota New York yang seketika itu membuat beberapa orang di pesta menjadi panik. Beruntung beberapa saat setelahnya, listrik kembali menyala. Bersama dengan laporan langsung dari berita televisi yang menyatakan adanya gempa bumi, serta sebuah kapal tanker minyak yang sedang terbalik di pelabuhan dekat dengan patung Liberty. Hudson, Jason, dan beberapa orang lainnya yang penasaran lantas pergi ke atap apartemen untuk melihat peristiwa itu secara langsung. Namun sesampainya di sana, mereka malah mendapati adanya sebuah ledakan besar di pusat kota yang menyebabkan puing-puingnya menyebar ke berbagai penjuru, termasuk di apartemen ini. Seketika semua orang menjadi panik dan bergegas untuk turun keluar dari gedung. Di jalanan sendiri telah dibanjiri oleh orang-orang yang juga sedang berlarian karena panik. Dan tepat beberapa saat setelahnya, sebuah ledakan kembali terjadi yang kali ini membuat kepala dari patung Liberty jatuh ke jalanan dan hampir saja membunuh mereka. Kepanikan pun semakin bertambah ketika mereka menyaksikan adanya sosok makhluk raksasa yang sedang berjalan di antara gedung-gedung dan mengakibatkan salah satu gedung menjadi runtuh. Menyadari situasi ini, mereka pun bergegas untuk berlindung dengan masuk ke sebuah minimarket.
Akan tetapi, guncangan yang terjadi beberapa kali menyebabkan kaca di tempat itu menjadi pecah dan membuat debu-debu reruntuhan mulai masuk ke dalam toko. Hingga ketika semuanya dirasa sudah tenang, Jason, Rob, Lily, serta Hudson memberanikan diri untuk keluar, hanya untuk mendapati bahwa kini keadaan kota telah benar-benar kacau. Di sini mereka juga bertemu kembali dengan Marlene yang beruntungnya masih selamat. Di tengah kepanikan serta pertanyaan tentang apa sebenarnya yang telah terjadi, Jason lantas menyarankan agar mereka segera bergerak meninggalkan kota. What? Is your phone working? What? No. Sesampainya di jembatan Brooklyn, terlihatlah semakin banyak kerumunan orang-orang yang juga sedang berusaha untuk meninggalkan kota. Dan dalam perjalanan ini, Rob tiba-tiba mendapatkan telepon dari Beth yang lantas membuat Lily, Marlene, serta Hudson terpaksa berhenti untuk menunggu Rob. Sedangkan Jason tidak bisa ikut berhenti karena terdorong oleh padatnya kerumunan. Dalam pembicaraannya, Rob sempat mendengar Beth yang meminta bantuan karena mengaku dirinya sedang terjebak. Dan tepat beberapa saat setelahnya, tiba-tiba sesuatu yang sangat besar dan mirip seperti tentakel muncul dari dalam air dan langsung menghantam jembatan, membelahnya menjadi dua bagian tepat di atas posisi Jason berdiri, yang sontak membuat kepanikan semakin bertambah parah dan sebagian orang mulai berjatuhan ke dalam air. Beruntungnya Marlene, Lily, Rob, serta Hudson berhasil mundur kembali ke jalanan, meskipun hal ini membuat mereka dalam keadaan terguncang. Setelah beberapa saat menenangkan diri, Rob menyadari bahwa handphonenya mulai kehabisan baterai. Segera, dia pun berlari ke sebuah toko elektronik untuk mendapatkan baterai yang baru. Di sana, Hudson melihat berita televisi yang menyiarkan secara lebih jelas sosok monster yang sedang menyerang kota New York. Truk-truk militer terus berdatangan dan mulai melakukan penyerangan untuk melumpuhkan makhluk tersebut. Akan tetapi, secara mengejutkan dari tubuh monster raksasa itu, muncullah makhluk-makhluk yang lebih kecil yang seketika itu juga menerjang dan menghabisi para militer yang ada. Sementara itu, Rob yang telah berhasil mendapatkan baterai baru secepatnya kembali menghubungi Beth, yang kemudian diketahui bahwa apartemen Beth hampir saja runtuh yang membuat Beth terjebak dan tidak bisa bergerak kemana-mana. Untuk itulah, Beth meminta bantuan dari Rob. Mendengar hal ini, Rob pun memutuskan untuk segera pergi ke lokasi apartemen Beth. Lily, Marlene, serta Hudson sempat membujuknya untuk lebih baik menyelamatkan diri. Akan tetapi karena Rob tetap bersikeras, mereka pun tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti keputusan Rob. Hingga sampai di suatu jalanan, tiba-tiba monster muncul tak jauh di depan mereka, yang seketika itu membuat mereka terjebak dalam baku tembak yang sedang dilakukan oleh pihak militer. Di saat yang benar-benar mengerikan ini, Rob yang melihat sebuah stasiun bawah tanah beberapa meter dari tempatnya lantas mengarahkan yang lainnya untuk bergerak masuk ke dalam stasiun tersebut untuk berlindung. Sesampainya di sana, mereka sempat lebih dulu menenangkan diri untuk memikirkan bagaimana caranya mereka bisa keluar dari stasiun ini dan melanjutkan perjalanan ke apartemen Beth. Akan tetapi, keadaan semakin menjadi suram ketika ibu Rob menelponnya untuk memberikan kabar bahwa Jason ditemukan telah meninggal. Hal ini tentu membuat Rob menjadi sangat sedih dan frustasi. Namun tidak lama setelahnya, Rob mendapati peta dari jalur kereta api yang kemudian membuatnya kembali bersemangat untuk melanjutkan perjalanan. Karena dia pikir mereka akan lebih aman jika melewati terowongan kereta api untuk sampai di stasiun berikutnya yang cukup dekat dengan apartemen Beth. Hingga di pertengahan jalan melewati terowongan yang gelap ini, samar-samar mereka mendengar suara-suara aneh yang datang dari arah belakang, disusul dengan kemunculan puluhan tikus yang terlihat sedang berlari dari sesuatu. Merasa ada yang tidak beres, mereka pun mempercepat langkah untuk sesegera mungkin sampai di stasiun berikutnya. Namun lagi-lagi, suara-suara aneh kembali muncul di belakang mereka. Rob kemudian menyalakan night vision pada kamera yang kemudian memperlihatkan beberapa makhluk mengerikan yang sedang memandangi mereka di langit terowongan. Sontak hal ini pun membuat mereka berlari secepat mungkin. Akan tetapi pergerakan mereka tidak sebanding dengan kecepatan makhluk-makhluk itu yang pada akhirnya berhasil menangkap dan menyerang mereka. Setelah saling membantu untuk melawan makhluk-makhluk itu, mereka segera memasuki ruang maintenance yang ada di dekat mereka. Dan beruntungnya keputusan ini berhasil membuat mereka selamat dari makhluk-makhluk mengerikan tersebut. Dari kejadian sebelumnya, Marlene mendapatkan luka yang cukup parah di bahu dan punggungnya. Rob kemudian membongkar paksa mesin penjual otomatis untuk mengambil beberapa botol air yang kemudian digunakan untuk membersihkan luka-luka yang mereka terima. Segera setelahnya mereka memutuskan untuk pergi ke permukaan dengan melewati lorong yang terhubung pada ruang maintenance tersebut.
Di ujung lorong berikutnya, mereka melihat adanya cahaya terang yang berasal dari ruangan tak jauh dari tempat mereka. Dan ketika mendekati cahaya tersebut, Marlene tiba-tiba merasa pusing. Namun beruntungnya di saat yang bersamaan, beberapa anggota militer pun muncul dan segera membawa mereka masuk ke ruangan terang yang ternyata adalah ruangan darurat militer. Di sini Rob memberitahu mengenai keberadaan Beth yang sedang memerlukan bantuan kepada komandan militer. Akan tetapi, sang komandan mengaku bahwa untuk saat ini mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dan ketika Rob terus membujuk para militer, tiba-tiba Marlene mengeluarkan darah dari hidung serta matanya. Segera para tenaga medis pun bertindak untuk membawa Marlene masuk ke ruangan karantina. Namun sesampainya di dalam, terlihatlah tubuh Marlene yang sempat mengembang sebelum akhirnya meledak. Dari kejadian tersebut, Lily, Rob, serta Hudson pun diseret keluar oleh para militer. Beruntungnya, ada salah satu anggota militer yang menghentikan tindakan tersebut dan kemudian melepaskan Rob, Lily, serta Hudson setelah Rob menceritakan keberadaan Beth yang sedang membutuhkan bantuan. Walaupun anggota militer itu mengaku tidak bisa ikut membantu mereka, namun dia memberikan pesan bahwa serangan udara akan segera datang dan helikopter evakuasi terakhir akan segera berangkat. Untuk itu, setelah Rob, Lily, dan Hudson berhasil menyelamatkan Beth, mereka harus secepatnya pergi ke area evakuasi sebelum pengeboman dimulai. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai ke area apartemen Beth dan mendapati bahwa apartemen tersebut nyaris tidak berdiri dan sedang bersandar pada gedung di sebelahnya. Menyadari situasi ini, mereka pun memutuskan untuk masuk ke gedung yang sedang berdiri tersebut, lalu naik ke lantai 39 sebelum akhirnya menyeberang ke apartemen Beth. Setelah bersusah payah untuk mencapai lokasi Beth, pada akhirnya mereka berhasil menemukan Beth yang sedang tertusuk sebatang besi di bahunya. Beruntung, Beth masih sadarkan diri walaupun kondisinya terlihat sangat lemah. Setelah membantu Beth melepaskan diri dari tancapan besi itu, tiba-tiba sosok monster terlihat sedang berjalan mendekat. Mereka pun secepatnya membawa Beth untuk keluar dengan kembali menyeberang melalui gedung di sebelahnya. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan karena selain medan yang sangat sulit untuk dilewati, para militer juga sedang membombardir monster yang lokasinya tak jauh dari tempat mereka. Sesampainya di jalanan, mereka pun bergegas untuk secepatnya mencari helikopter evakuasi, sembari terus menghindari pertempuran yang sedang terjadi. Namun sesampainya di sana, mereka terpisah dengan Lily, karena helikopter pertama sudah mencapai kapasitas penumpang. Alhasil, Rob, Hudson, serta Beth pun terpaksa naik ke helikopter kedua tepat ketika monster tersebut bergerak mendekati mereka. Dalam penerbangannya, Hudson terus merekam pertempuran yang dilakukan oleh para pihak militer, termasuk ketika sebuah jet tempur menjatuhkan bom-bomnya tepat di atas monster tersebut. Sekilas, tampaknya pengeboman itu berhasil. Akan tetapi, di balik debu-debu reruntuhan, tiba-tiba monster itu melompat dan langsung menyerang helikopter yang sedang ditumpangi oleh Hudson, Rob, dan juga Beth, menyebabkan helikopter tersebut jatuh tanpa terkendali. Right there, that's what I'm talking about. Pada akhirnya helikopter jatuh di area Central Park dan beruntungnya Beth, Hudson, dan juga Rob berhasil selamat dari kecelakaan itu. Mereka lantas bergegas untuk secepatnya pergi mencari perlindungan. Akan tetapi monster tersebut kembali muncul dan langsung menyerang Hudson yang seketika itu membuatnya meninggal. Mendapati Hudson sudah tidak lagi bernyawa, Rob lantas mengambil kameranya dan secepatnya berlari bersama dengan Beth. Mereka kemudian bersembunyi di bawah jembatan kecil bersama dengan suara bom-bom yang kembali dijatuhkan. Hal ini membuat Beth sangat ketakutan dan lantas menangis karena merasa tidak berdaya dengan kengerian yang mereka alami saat ini. Rob kemudian merekam dirinya sendiri untuk meninggalkan pesan dan menceritakan tentang apa yang telah menimpa mereka. Hingga ketika Rob mengarahkan kameranya kepada Beth, tiba-tiba bom jatuh di dekat mereka yang seketika itu meruntuhkan jembatan dan mengubur mereka berdua. Di dalam kesadaran terakhir ini, Rob dan Beth sama-sama menyatakan perasaan cintanya sebelum akhirnya rentetan bom kembali dijatuhkan dan mengakhiri rekaman pada film ini. I love you. I love you. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk pembahasan seru lainnya. Silahkan like kalau suka video ini, silahkan dislike aja kalau dirasa kurang menghibur bagi kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.